Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis green chemistry dalam praktikum konstanta keseimbangan. Oh iya nih, ngomong-ngomong tentang green chemistry yang lagi hype nih, bisa kamu jelaskan apa itu tentang green chemistry? Tentu saja nih, green chemistry atau kimia hijau adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan proses kimia dan produk yang lebih ramah lingkungan. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif kimia terhadap lingkungan dan manusia sebanyak mungkin. Menarik sekali. Lantas bagaimana green chemistry mencoba untuk mencapai tujuannya? Green chemistry mencapai tujuannya melalui beberapa prinsip dasar. Pertama, yakni mempromosikan penggunaan bahan baku yang lebih aman dan berkelanjutan, mengurangi penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau kita singkat dengan B3. Selain itu, green chemistry berupaya mengurangi atau menghilangkan limbah yang dihasilkan dalam proses kimia tersebut. Lantas apakah ada beberapa contoh yang nyata dalam penerapan green chemistry dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak contoh. Salah satu contohnya yakni penggunaan katalis yang efisien dalam reaksi kimia yang dapat mengurangi jumlah bahan yang diperlukan dalam menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Green chemistry juga melibatkan penggunaan energi yang lebih efisien, misalnya dengan mengadopsi teknologi yang mengurangi konsumsi energi dalam produksi. Apakah green chemistry hanya berfokus pada industri kimia saja? Tentunya tidak. Green chemistry tidak terbatas pada industri kimia. Prinsip-prinsip green chemistry dapat diterapkan dalam beberapa sektor, termasuk industri farmasi, produksi makanan, pertanian, dan banyak lagi. Selain itu, green chemistry juga berhubungan dengan pendidikan dan penelitian, karena melibatkan pengembangan metode baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lantas bagaimana green chemistry dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan manusia? Dengan menerapkan green chemistry, kita dapat mengurangi paparan terhadap bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan bahan baku yang lebih berkelanjutan dan efisien dalam proses kimia dapat mengurangi pemakaian sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, sehingga membantu melindungi lingkungan. Itu terdengar sangat penting bagi kita semua. Apakah green chemistry telah diterapkan secara luas? Green chemistry telah menjadi bidang penelitian yang semakin penting dan banyak industri dan institusi akademik telah mengadopsi prinsip-prinsip dari green chemistry dalam praktik mereka. Namun, masih ada ruang untuk pertumbuhan dan penerapan yang lebih luas. Peningkatan kesadaran dan kolaborasi antara berbagai sektor dapat membantu mempercepat penerapan green chemistry dan berbagai industri. Terus nih, kan kemarin kita habis praktikum mengenai tentang konstanta keseimbangan nih. Lantas apa saja bahan yang digunakan dalam praktikum tersebut? Pada praktikum yang telah kita lakukan kemarin tentang konstanta keseimbangan, kita menggunakan beberapa bahan, yaitu Aquades, KSCN, FeCl3, HNO3 dengan konsentrasi 0,5 molar, NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar, dan yang terakhir ada asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 molar. Wow, cukup banyak ya. Dan dari beberapa bahan tersebut, apakah ada nih bahan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar? Tentu saja ada. Semua bahan yang kita gunakan dalam praktikum tersebut, kecuali Aquades, memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Karena senyawa-senyawa tersebut memiliki sifat fisika dan kimia yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Begitu. Halo Mas Bram. Halo. Apakah sampean tahu tentang 12 prinsip green chemistry itu? Oh ya, saya tahu tentang 12 prinsip chemistry itu. Jadi prinsip-prinsip dari green chemistry itu adalah panduan yang sangat penting untuk mengembangkan produk atau proses kimia yang lebih berkelanjutan. Oh, betul sekali. Prinsip-prinsip green chemistry membantu kita mengurangi dampak negatif bahan kimia terhadap lingkungan dan manusia. Sebaiknya kita bahas satu persatu agar lebih jelas. Baik, mari kita mulai prinsip-prinsip dari green chemistry.
Yang pertama yaitu adalah pencegahan populasi daripada mengobati populasi. Jadi itu berarti kita harus merancang proses kimia sedemikian rupa sehingga menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada limbah berbahaya. Jadi kita harus menghindari polusi sejak awal. Benar sekali. Dengan mencegah polusi, kita dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan juga menghindari masalah pengolahan limbah di kemudian hari. Prinsip kedua adalah penggunaan bahan baku yang terbarukan. Ya. Jadi prinsip itu sangat penting untuk mengurangi ketergantungan kita pada sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Jadi dengan menggunakan bahan baku terbarukan seperti biomasa, kita dapat mengurangi dampak ekstraksi bahan baku yang merusak bagi lingkungan itu sendiri. Nah, sekarang yang prinsip ketiga. Prinsip ketiga yaitu prinsip ketiga adalah pengurangan bahan kimia. Ini berarti kita harus mengidentifikasi dan mengembangkan bahan kimia yang kurang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Misalnya menggantikan bahan kimia beracun dengan alternatif yang lebih aman. Ya, keselamatan manusia itu dan lingkungan itu sangat diprioritaskan sekarang. Dengan mengurangi bahan kimia tersebut, kita dapat melindungi pekerja, konsumen, dan lingkungan dari efek negatif yang terdapat oleh bahan kimia yang berbahaya itu tersebut. Nah, yang keempat, prinsip yang keempat adalah efisiensi energi. Ini berarti kita harus merancang proses kimia yang meminimalkan konsumsi energi. Dengan menggunakan energi secara efisien, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Ya, energi sangat penting untuk menjaga lingkungan dan mengurangi ketergantungan kita terhadap pada sumber energi yang konvensional dan tidak terbarukan. Dengan mengoptimalkan penggunaan energi, kita dapat menciptakan proses yang lebih berkelanjutan. Nah, yang prinsip kelima adalah penggunaan pelarut yang lebih aman. Ini berarti kita harus memilih pelarut yang memiliki dampak lingkungan dan kesehatan manusia yang lebih rendah. Pelarut yang sering digunakan seperti pelarut organik klorin dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Iya, dengan kita menggunakan pelarut yang lebih aman dan lebih sedikit beracun, jadi kita dapat mengurangi risiko bagi pekerjaan dan lingkungan itu risikonya. Jadi penggunaan pelarut yang ramah lingkungan adalah langkah yang paling penting menuju praktikum kimia yang lebih berkelanjutan. Prinsip keenam adalah desain yang lebih aman untuk pemurnian bahan. Ini berarti kita harus merancang dan menghasilkan bahan kimia yang memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi dengan metode yang aman dan efisien. Ya, tentu saja. Karena kemurnian bahan yang tinggi sangat penting dalam banyak aplikasi kimia. Jadi dengan merancang proses yang lebih aman dan efisien, kita dapat mengurangi risiko terhadap pekerja, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan. Sekarang yang prinsip ketujuh, yaitu penggunaan katalis yang efisien. Katalis itu sendiri adalah substansi yang dapat mempercepat reaksi kimia tanpa dikonsumsi dalam reaksi itu sendiri. Dengan menggunakan katalis yang baik, kita dapat mengurangi jumlah bahan kimia yang diperlukan dan menghasilkan lebih sedikit limbah. Ya, menggunakan katalis yang sangat efisien itu dapat meningkatkan efisiensi dalam proses kimia tersebut. Jadi ini sangat membantu mengurangi konsumsi bahan baku dan energi yang diperlukan untuk mencapai reaksi kimia yang diinginkan, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Yang prinsip ke-8 adalah pengurangan derivatisasi yang tidak perlu. Berarti dalam ini kita harus menghindari penggunaan derivatif yang tidak diperlukan dalam proses kimia. Penggunaan derivatif seringkali membutuhkan kimia tambahan dan menghasilkan limbah yang tidak perlu. Dengan mengurangi penggunaan derivatif yang tidak perlu,
Jadi kita dapat mengurangi penggunaan bahan kimia tambahan dan limbah yang dihasilkan dalam proses kimia itu sedikit dan tidak berbahaya. Jadi ini membantu menciptakan proses yang lebih efisien dan juga berkelanjutan. Nah, yang prinsip ke-9 adalah penggunaan bahan sumber daya yang terbarukan. Dalam hal ini kita harus menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui secara alami sebagai bahan kimia dan bahan bakar. Misalnya menggunakan biomasa sebagai sumber energi. Ya, dengan menggunakan bahan sumber daya yang terbarukan, jadi kita dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber daya yang terbatas sehingga tidak terbarukan. Ini membantu menciptakan sistem energi dan bahan bakar yang lebih berkelanjutan. Prinsip ke-10 adalah desain produk yang berkelanjutan. Kita harus merancang produk dengan siklus hidup yang lebih panjang sehingga mengurangi kebutuhan akan penggantian produk yang sering. Dengan demikian kita dapat mengurangi penggunaan bahan baku dan menghasilkan lebih sedikit. Ya, desain produk yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Dengan merancang produk yang tahan lama dan dapat didaur ulang, jadi kita dapat mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam yang berbahaya. Nah, yang prinsip ke-11 yaitu penggunaan analisis berbasis kebenaran. Dalam hal ini kita harus menggunakan metode analisis yang dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan untuk menilai dampak lingkungan dan kesehatan manusia dari suatu proses dan produksi. Ya, dengan menggunakan analisis yang berkualitas dan juga tepat, kita dapat membuat keputusan atau memberikan informasi kepada masyarakat itu dengan sesuai fakta tentang dampak dari proses atau produk kimia itu tersebut. Jadi ini dapat membantu kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan membangun produk dan proses kimia. Yang prinsip terakhir adalah pencegahan polusi oleh sumber daya. Kita harus mengelola bahan kimia yang digunakan dalam proses kimia dengan baik, mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan kimia berbahaya dan mengurangi risiko polusi lingkungan. Tentu saja mencegah polusi oleh sumber daya sangat penting. Dengan pengolahan bahan kimia dengan baik dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, kita dapat melindungi lingkungan dan meminimalkan resiko bagi manusia. Ya, itu adalah prinsip-prinsip dari green chemistry. Dengan menerapkan prinsip ini dalam industri dan kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan solusi kimia yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, di sini kami akan melanjutkan terkait penanganan limbah cair pada praktikum konstanta keseimbangan kimia. Nah, jadi bagaimana itu terkait penanganan limbah cair dalam praktikum? Nah, jadi proses penanganan limbah cair sangatlah penting untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Pada praktikum kali ini, yaitu konstanta keseimbangan kimia, limbah cair yang dihasilkan harus ditangani dengan hati-hati. Terus apa yang harus dilakukan itu apa, Bu? Yang pertama, limbah cair harus dikumpulkan dalam wadah yang khusus, yang aman dan tahan bocor. Wadah tersebut biasanya terbuat dari bahan plastik yang kuat. Selain itu, perlu ada tanda atau tabel yang jelas untuk mengidentifikasi limbah yang ada di dalamnya. Nah, setelah dikumpulkan dalam wadah itu diapakan limbah? Nah, limbah cair harus dibuang dengan cara yang benar dan tidak mencemari lingkungan. Biasanya, ada peraturan khusus yang mengatur tentang cara pembuangan limbah cair, terutama jika mengandung bahan kimia berbahaya. Limbah cair tersebut sebaiknya diserahkan kepada pihak yang berwenang, seperti petugas pengelola limbah, untuk memproses lebih lanjut. Oh, berarti begitu ya. Terus langkah-langkah khusus dalam proses limbah ini apa di sini? Pastinya ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam memproses limbah cair. Pertama, limbah cair tersebut akan diidentifikasi komposisi dan sifatnya secara rinci. Kemudian tergantung pada hasil identifikasi limbah cair dapat
diolah melalui proses pemurnian, filtrasi, pengendapan, atau metode lain yang sesuai. Oh, jadi nggak bisa langsung digabung ya. Tapi kalau ada beberapa zat cair yang mengandung zat berbahaya itu bagaimana cara mengatasi? Nah, pada bahan cair yang mengandung zat berbahaya seperti logam berat dan bahan kimia beracun, maka harus dilakukan perlakuan khusus. Salah satunya yaitu yang paling umum digunakan adalah proses pengelolaan kimia atau fisika seperti proses oksidasi atau absorpsi untuk mengurangi konsentrasi dan efek berbahaya dari limbah tersebut. Oh, terdengar cukup rumit itu ya untuk orang awam. Tapi apa sih poin dari penanganan untuk limbah tersebut ini? Apa poinnya? Poinnya di dalam ini yaitu resiko kebocoran atau tumpahnya limbah cair harus dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengamanan yang tepat seperti wadah kedap air dan tindakan pencegahan yang ketat saat menangani limbah cair. Selain itu, petugas yang menangani limbah tersebut juga perlu menggunakan perlindungan diri seperti sarung tangan, kacamata pelindung, dan jas lab. Terus itu apa lagi nih? Nah, pada bahan-bahan limbah cair itu kan adalah campuran dari beberapa bahan ya. Nah, yaitu adanya bahan yaitu KSCN, FeCl3, 0, molar, HNO3, 0,1 molar, NaOH, 0,1 molar, H2C2O. Dari 5 bahan itu, adanya KSCN itu yang kalsium cyanida adalah senyawa berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang terpapar. Ini bisa menjadi racun yang kuat, bahkan berbahaya jika ditelan, dihirup dalam jumlah besar. Paparan jangka pendek dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, saluran pernapasan. Yang kedua yaitu FeCl3 adalah senyawa berbahaya yang dapat mengiritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan jika terpapar. Ini juga beracun jika tertelan. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ dan sistem saraf. Sebaiknya, tindakan pencegahan yang tepat saat menangani senyawa ini seperti menggunakan peralatan pelindung. Nah, tadi itu kamu sebutkan 2 bahan yang berbahaya ya, KSCN sama FeCl3. Aku tahu sih ada 3 bahan lagi sih yang berbahaya. Jadi tadi itu yang pertama itu yang tahu tuh nih ya 0,500 mHNO3 itu bisa disebut asam nitrat. Yang kedua ini adalah 0,1 mNaOH atau natrium hidroksida, adalah bahan kimia yang sangat korosif dan berbahaya. Ini adalah bahasa kuat yang dapat menyebabkan luka bakar serius pada kulit, mata, dan jaringan tubuh lainnya. Dan yang terakhir nih yang aku tahu yang berbahaya banget ini 0,1 mH2CO 2. Nah ya itu H2CO24. Ini adalah merujuk pada asam oksalat. Asam oksalat adalah senyawa kimia yang berbahaya jika ditelan. Kontak dengan kulit dan mata harus dihindari karena dapat menimbulkan iritasi dan luka bakar. Jadi itu tadi 5 bahan yang berbahaya gitu ya, yang Berbahaya sekali ya untuk tubuh kita, apalagi jika itu terpapar pada lingkungan. Oh ya Din, tadi kan sudah dijelaskan bahan-bahan tersebut yang digunakan pada praktikum kita berbahaya bagi lingkungan, yaitu KSCN, FeCl3, HNO3, NaOH, dan asam oksalat. Nah, dari kelima bahan tersebut, apakah ada bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan? Oh, tentu saja ada. Yang pertama, KSCN. Nah, kita bisa mengganti KSCN dengan NaCl dalam beberapa aplikasi. Terus yang kedua ada FeCl3, itu dapat digantikan dengan FeCl2 yang memiliki keuntungan dalam hal pengurangan risiko terhadap lingkungan dan manusia, serta dapat digantikan juga dengan H2O2 atau bisa disebut dengan hidrogen peroksida, yakni bahan pengganti yang tidak terdapat klorin di dalamnya. Terus juga terdapat bahan pengoksidasi lainnya seperti KMnO4 dan NaMnO4. Terus yang ketiga yakni ada HNO3, dapat digantikan dengan asam asetat dan asam nitrat yang sudah direduksi dan asam sorbut juga. Yang keempat yakni ada NaOH, dapat digantikan dengan larutan sabun, dan yang terakhir ada asam oksalat yang dapat digantikan dengan asam sitrat
yang biasa terdapat dalam sari-sari buah. Oh, begitu ya. Jadi, apakah ada kesimpulan yang sudah kita bahas semuanya dari green chemistry ini? Oh, tentunya saja ada. Yang pertama, kita harus menggunakan bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk menghindari kerusakan lingkungan sekitar. Yang kedua, menggunakan pelarut yang lebih ramah lingkungan. Ya, dan yang terakhir yakni membuang limbah hasil praktikum ke instalasi pengolahan air limbah atau biasa yang disebut dengan IPA. Terima kasih atas semua penjelasannya. Baik, Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.